Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa bareng saya Awi di sini di Bicara Nuklir. Oke, kali ini saya mau berbicara dengan Pak Sudarto, salah satu ahli nuklir di Indonesia ya, praktisi mungkin lebih disebutnya, atau mungkin juga profesional di bidang nuklir ini gitu kan. Nah, jadi bicara nuklir itu kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan gitu kan, lebih ke bomnya gitu. Tapi di sini kita nggak bicarain bom, kita bicarain lebih ke manfaatnya. Dan sebelum itu kita perkenalkan dulu guest star kita, Pak Sudarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sudarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Sudarto ini. Jadi kesibukannya saat ini apa Pak? Menjelang pensiun sampai masuk pensiun. Yap. Dan sampai sekarang ini saya lebih suka ke agroindustri. Agroindustri, wow, luar biasa ya, agroindustri, tapi nggak jauh-jauh dengan nuklir pastinya ya. Ya, jadi memang agroindustri itu kan luas ya, dari hulu ujung sampai hilir itu ada keterlibatan teknologi nuklir, yang bisa dimanfaatkan. Yep. Sejak pembibitan sampai pemupukan, bahkan pasca panen pun itu bisa untuk meningkatkan mutu, misalnya mutu pangan, mutu produk lain yang sebelum diekspor. Gitu. Tapi kalau boleh ditanya nih Pak, pemanfaatan tenaga nuklirnya itu kalau diibaratkan dalam sebuah bentuknya itu seperti apa Pak? Kalau dari alatnya mungkin ya gitu. Ya, jadi beda-beda ya Mas ya, sesuai tahapannya. Pada tahap pemulihan tanaman, mulai dari bibit itu memang ada lab-lab. Jadi kawan-kawan saya udah lama menggeluti itu. Memang dia rajin meneliti bibit padi, bibit kedelai dan seterusnya. Dia pilih, kemudian dia sinari dengan radiasi, kemudian muncullah tanaman-tanaman yang unggul gitu. Itu fasilitasnya ada, kita Indonesia punya itu, baik di Jakarta maupun di tempat lain. Kemudian di tahap produksi tanaman itu juga perlu pemupukan. Nah itu penerapan teknologi nuklir ada lagi di sana. Bagaimana memilih pupuk, bagaimana menentukan pupuk itu berlebih atau kurangnya itu dengan metode itu bisa. Right, luar biasa. Ini sepertinya akan menarik sekali nih berbicara dengan Pak Sudarto kali ini ya. Jadi mungkin saya ingin bertanya lagi gini, kalau bahwa tanaman-tanaman tersebut yang tadi diradiasi oleh nuklir gitu kan, untuk tubuh kita itu berbahaya nggak sih Pak? Di sini sebenarnya ada yang salah menerjemahkan. Bahwa dikira ada radioaktif di sana. Ya seperti kita mendapat sinar matahari. Matahari itu tetap di sana. Sinarnya yang menembusnya enggak. Misalnya bisa membangkitkan vitamin D dan seterusnya. Demikian juga radiasi. Jadi cara radioaktifnya jauh, tidak mengena. Gitu. Yang kena itu sinarnya. Begitu ditutup maka sudah tidak radioaktif. Jadi baik tadi biji atau bibit yang diiradiasi itu betul-betul tidak radioaktif. Begitu dengan dosis tertentu tersinari, selesai cukup. Setelah itu dia akan mengalami mutasi, kemudian kita pilih yang unggul, gitu ya. Nah itu prosesnya. Jadi betul-betul jauh dari radioaktif. Jadi aman terkendali lah ya bahasanya seperti itu kurang lebih ya. Jadi ya, kalau diradiasi oleh tenaga nuklir itu bisa aman terkendali.
kalau untuk makanan sehari-hari yang kita konsumsi, ada nggak sih indikasi bahwa apapun yang kita makan gitu kan, entah itu berupa tanaman atau yang sudah diproses lebih lanjut gitu, itu mengandung radiasi nuklir? Dari efek penerapan teknologi nuklir itu tentu tidak ada. Saya panggil Mas ya. Iya, bebas Nggak ada, Mas. Nggak ada. Kalau dari sisi itu kan gitu ya. Kemudian sebenarnya teknologi nuklir itu tidak hanya di masa produksi, tapi juga pasca panen pun bisa. Jadi misalnya untuk menjamin supaya awet, lama disimpan segala macam, itu kan biasanya di treatment dengan kimia. Itu kan polutan. Terus kemudian diberi panas untuk membunuh mikroorganisme yang negatif, yang merugikan, ataupun hama-hama yang bisa timbul. Itu upayanya banyak sekali dan menimbulkan banyak aditif kimia yang sangat membahayakan. Sebaliknya dengan radiasi bersih, karena yang diradiasi adalah packagingnya, bungkusnya, Mas. Oh gitu ya, lebih ke packagingnya. Bungkusnya lewat, ya disinari dengan dosis tertentu, gitu. Dan itu bisa cepat, gitu. Tentu ini akan menjaga mutu pangan itu. Dan ini negara-negara tertentu menginginkan produk ekspor dari Indonesia itu diawetkan dengan radiasi, ada seperti itu, sehingga bisa mendukung peningkatan ketahanan pangan seperti itu. Wah, luar biasa rupanya dari manfaat nuklir ini. Ini baru sedikit loh yang kita bicarain tentang manfaat nuklirnya dari bidang agro ya Pak ya? Iya. Bisa disebutnya agroindustri ya? Katakanlah agroindustri. Agroindustri itu sangat bermanfaat. Nah, kalau untuk di bidang-bidang lain ada nggak sih Pak manfaat dari tenaga nuklir ini? Bicara nuklir memang sangat luas dan badan dunia, entah itu Badan Tenaga Atom Internasional atau FAO itu bekerjasama. Jadi bekerjasama bagaimana mengaplikasikan capaian-capaian hasil riset, hasil praktek di lapangan, termasuk ke Indonesia. Itu mulai dari tadi, selain pertanian memang ada juga bidang kesehatan dan juga misalnya bidang lain industri gitu ya, dan juga istilahnya kalau kesehatan itu kedokteran nuklir gitu. Itu sebenarnya publik sudah sangat kenal sebenarnya. Misalnya kalau tes kesehatan itu harus menunjukkan apa? Bukti ronsen. Oke, CT scan ya. Jadi sebenarnya dia sudah memanfaatkan radiasi, kan gitu. Radiasi untuk mendiagnosis paru-paru dan organ-organ yang lain sesuai dengan tujuannya. Oke, saya rasa juga masih banyak nih yang nggak tahu bahwa ketika kita ke dokter, entah berobat, entah check up, ternyata tuh kita terradiasi oleh nuklir kayak gitu kan. Seperti itu kurang lebihnya Pak ya. Oke, jadi kalau kita di rongsen gitu kan, dengan menggunakan manfaat dari tenaga nuklir ini, bahwa kita itu diradiasi untuk mengecek tubuh kita sendiri. Iya, seperti itu ya. Betul. Oke. Tapi kalau berbicara untuk di bidang kesehatan itu bisa dibilang alat ya, lebih ke alatnya yang digunakan. Betul. Jadi untuk mendeteksi gejala-gejala penyakit, selanjutnya untuk meningkatkan ke arah terapi. Karena sebelum terapi itu deteksi itu sangat penting. Posisi tumor misalnya itu sangat akurat apabila menggunakan teknik radiasi, sehingga ketika menembak pun tidak akan meleset dan tidak membahayakan sel-sel di sekitarnya.
Jadi gitu Mas. Luar biasa berarti manfaatnya. Ini baru sedikit loh yang kita bahas, tapi gimana ya, kayaknya ilmunya luar biasa Pak Sudarto ini kan. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih, kalau boleh tanya-tanya, Pak Sudarto ini sendiri dari tahun berapa sih di bidang ketenaga nukliran? Saya masuk PNS di Batan tahun kira-kira 1984 ya. Sampai tahun 2000-an. Tepatnya 1999. Itu pindah ke Bapeten. Bapeten dulu belum ada. Belum ada ya. Di tahun itu lahirnya, tahun 1999 itu. Sampai pensiun 2020 pensiun. 35 tahun lebih menggeluti itu sebagai peneliti, sebagai pengawas atau sebagai inspektur di Bapeten. Wah, luar biasa berarti. Nggak salah orang berarti kita ngajak ngobrol Pak Sudarto ini ya kan. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk kelanjutannya jangan lupa di subscribe, di like, dan dikasih tahu teman-teman bahwa kita lagi ngobrolin tentang nuklir di sini di Bicara Nuklir bareng Pak Sudarto. Oke?